Bapak Ibu semuanya. Haleluya, selamat hari Minggu untuk kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kita semuanya bersyukur atas kasih Tuhan. Kita percaya satu hal bahwa kita semuanya masih ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami mengakui, kami mengatakan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak banyak yang bisa kami berikan Tuhan, tapi biarlah Bapa yang baik hari ini melalui setiap pujian kami, pelayanan kami Tuhan, setiap sorak-sorai yang kami naikkan bagi Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami siap mulai ibadah kami percaya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah kami Tuhan. Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Amin Tuhan Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan. Benar Bapa yang baik, benar Tuhan Kau layak disembah. Biarlah seluruh alam semesta memuji nama-Mu Tuhan. Oh Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga
buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin Tuhan. Amin. Kami mau tenang bersama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan hati, mengalir kuasa. Amin Tuhan Yesus. Maha tinggi, Bapa kekal mulia. Amin Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lagi dengan iman katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Tuhan, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amin Yesus. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu mengalir kuasa dari tempat maha. Haleluya Tuhan, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, amin. Katakan lebih lagi, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Yakinkan dengan imanmu, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Amin Yesus. Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya, benar Tuhan. Kami akan tenang bersama dengan Tuhan. Apapun yang harus Kau melalui Tuhan dalam setiap kehidupan kami, kami percaya ketika bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat berdiri, amin. Haleluya. Kita mau lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin Tuhan. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat bunga. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, masuk gerbangnya bersyukur.
gerbangnya bersyukur dengan pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Tuhan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan saat ini, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk boleh kembali duduk. Masih dalam hadirat Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Kita katakan, aku diberkati sepanjang hidupku, aku diberkati. Haleluya. Ku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. berkati Amin Tuhan. sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi kita katakan, aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Dengan iman kita percaya kita semua diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Pujian yang luar biasa. Kita yakin semuanya bahwa Tuhan selalu memberkati kita, amin. Pagi hari, siang dan malam hari, tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan untuk memberkati semua kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan tiba di inti ibadah kita hari ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan tambah lagi memberkati kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa aku siap mendengar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ujilah aku
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. aku rindu hadirat-Mu, Yes, amin. Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku Tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. cinta Padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin Selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana haleluya. bagi Rajaku Amin yang Tuhan. duduk Oh di Yesus. tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan nyanyikan pujian ini dari refnya saja. Ku nyanyi hosana. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kembali kita beribadah bersama di kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, mari saya undang kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan. Hari ini kami boleh berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan dan renungkan firman-Mu. Kau tutup bungkus setiap kami, dimanapun kami berada. Dengan kuasa darah-Mu sehingga kami boleh mendapatkan pesan daripada Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu agar semua yang disampaikan adalah pesan yang daripada-Mu Tuhan buat setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu dengan hati yang mengucap syukur, dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bersuka cita hari ini karena kita boleh dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini diambil daripada surat Yakobus pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendapatkan, sudah membuka Alkitab, boleh bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang keras. Kita imani apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Yakobus 5 ayat 7 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berada di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat 12 kita baca, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, kita percaya sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih dalam tema minggu ini, yaitu jangan menjadi orang-orang yang lamban, tapi menjadi orang-orang percaya yang rajin, yang efektif, yang berkarya, ya, tidak malas-malasan. Maka kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Maka hari ini kalau misalnya saya boleh kasih tema bagaimana kita hidup bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Hidup menantikan kedatangan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus sabar dan teguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi kita menantikan kedatangan Tuhan. Maka sebagai orang percaya kita punya keyakinan yang sama, yaitu Tuhan kita akan datang segera. Kalau kita hidup dengan menantikan Tuhan, artinya kita punya satu goal, artinya kita punya satu pengharapan, sesuatu yang kita nantikan. Sama seperti kalau misalnya mungkin seorang pasangan suami istri, istri sudah mengandung, mereka menantikan lahirnya seorang anak. Jadi karena sedang menantikan seorang anak ini, sambil menantikan tentunya tidak diam saja. Dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin rumahnya
Yang tadinya tidak ada kamar anak, mungkin kamarnya di setting supaya nanti kalau sudah lahir anaknya bisa tidur di sini, lalu dikasih hiasan, lalu dibelikan baju-baju dan seterusnya, dipersiapkan semua yang terbaik karena kita tahu kita mau menantikan seorang anak bagi keluarga tersebut, bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi sesuatu yang dia nantikan, mereka nantikan dengan penuh sukacita, maka mereka akan mempersiapkan yang terbaik. Begitu pula dengan kita, karena kita tahu Tuhan kita akan datang, maka kita harus mempersiapkan yang terbaik. Jadi waktu kita hidup saat ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, maka kita harus mempersiapkan yang terbaik. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersabar dan meneguhkan hatimu, bukan artinya kita diem saja, bukan artinya kita idle. Kita kayak idle itu adalah tidak berbuat sesuatu. Kita nantikan Tuhan, ya udah saya duduk saja dia menantikan Tuhan. Tapi kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita pada hari ini. Pada hari ini. Jadi nggak usah lihat besok, tapi apa yang kita harus lakukan hari ini. Kita harus lihat apa yang kita harus lakukan saat ini. Nggak usah mikir terlalu jauh ke depan, tapi apa yang kita dapat lakukan hari ini. Nah, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7 tadi kita sudah baca bahwa sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya petani, artinya diberikan satu poin, satu contoh bahwa petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan. Hujan musim gugur, hujan musim semi. Nah, kalau kita buka di Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13, kita bisa lihat ayat 13 dan 14, kita bisa lihat bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14 dikatakan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Jadi hujan musim gugur dan hujan musim semi adalah satu kesatuan yang dua-duanya sama-sama penting. Tidak mungkin orang bisa panen tanpa hujan awal karena tanahnya tidak disiapkan dengan baik, dan juga tidak mungkin ia dapat mendapatkan hasil kalau tidak ada hujan akhir, di mana saat mau tumbuh lalu diberikan hujan supaya gandumnya atau apapun itu menjadi penuh, menjadi berbuah gitu. Jadi dua-duanya ini sangat penting, dan keduanya ini adalah pemberian Tuhan. Karena ia yang akan memberikan hujan untuk tanahmu. Tuhan yang akan memberikan hujan pada tanah. Apa dikatakan di firman Tuhan, di mana orang-orang percaya, orang-orang Yahudi pada saat itu sudah mengenal apa yang tertulis dalam hukum Taurat, yaitu salah satunya ada Ulangan, bahwa mereka harus mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka harus fokus mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwamu gitu. Jadi kalau dikatakan di ayat ini bahwa sesungguhnya petani menantikan hasil berharga, itu berarti mereka sungguh-sungguh harus mengasihi Tuhan, harus hidup fokus kepada Tuhan, harus beribadah pada Tuhan dengan segenap hati. Maka mereka akan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Tuhan yang akan memberikan kelimpahan. Tuhan yang akan memberikan hasil yang luar biasa. Karena mereka beribadah pada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, dan mereka berdoa pada Tuhan. Kalau kita buka di Zakaria pasal 10 juga dikatakan, pasal 10 ayat yang pertama, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi, ya. Tuhan yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikan kepada mereka, tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ini bicara tentang restorasi, bicara tentang pemulihan, bicara tentang tanah yang sudah tidak ada, sudah gersang, itu Tuhan berikan hujan, Tuhan berkati berlimpah. Artinya apa? Kita minta sama Tuhan. Kesabaran dan keteguhan hati artinya kita harus dekat sama Tuhan, kita terus melekat pada Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kita betul-betul sungguh-sungguh kita beribadah dengan segenap hati, kita minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan supaya hidupku ini berbuah? Berikan hujan, artinya berikan kemampuan, berikan kekuatan.
Berikan apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau hambamu lakukan hari-hari ini gitu. Jadi bukan karena hebat kita, tentunya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita minta sama Tuhan, karena kita beribadah sama Tuhan, kita mengenal Tuhan. Jadi yang pertama kita harus sungguh-sungguh berdoa, minta sama Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan. Jangan sampai kita pikir, saya kuat, saya hebat gitu. Ternyata enggak. Kita tuh penuh dengan kelemahan. Biarkan Roh Tuhan yang memimpin, sehingga kita dibuat menjadi orang-orang yang berbuah, yang berhasil sambil kita menantikan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan datang, Tuhan mendapati kita berbuah. Tuhan mendapat kita berlipat ganda, seperti perumpamaan yang suka kita baca, sering kita baca tentang perumpamaan talenta dan seterusnya gitu ya. Dan yang kedua, poin kedua, saya akan kembali lanjutkan di ayat yang ke-9 dan ke-10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dilanjutkan di ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi poin yang mau diambil di ayat 10 adalah teladan penderitaan. Gitu. Jadi saat kita menantikan Tuhan, kita harus meneladani penderitaan dan kesabaran daripada orang-orang percaya, para nabi. Kalau kita baca di firman Tuhan itu berguna. Ya, seluruh apa yang ditulis di firman Tuhan itu mulai dari awal kejadian sampai pada akhir itu berguna untuk equipping kita, untuk memperlengkapi kita. Jadi kita harus belajar, kita harus melihat, kita harus meneladani apa yang sudah hamba-hamba Tuhan lakukan, teladani. Kita percaya bahwa saat mereka mengalami hal yang penderitaan itu, saat mereka mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, maka saat kita mengalami pergumulan ataupun goncangan ataupun tantangan, kita tahu gitu loh, bahwa bukan hanya kita, memang sudah terjadi, memang sudah selayaknya kalau kita mengalami satu hal penderitaan atau satu hal pergumulan atau satu hal tantangan. Oke. Kita lihat di sini teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Kalau kita baca begitu banyak teladan yang kita bisa teladani gitu ya. Mulai dari khususnya saya akan bacakan di sini, kalau kita boleh baca di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, kalau kita lanjut di ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Jadi kita lihat bahwa sebagai orang-orang percaya ada sesuatu yang tertulis dalam loh hati kita, yaitu firman Tuhan. Jadi kita hidupi firman Tuhan itu. Saat kita menghidupi firman Tuhan itu, pasti kita ngalamin banyak penderitaan. Pasti kita harus memilih antara kompromi dengan dunia, atau kita pilih Tuhan, atau kita pilih berteguh dalam Tuhan. Sebagai contoh gampang yang sering kita dengar dari begitu banyak hamba Tuhan misalnya, yaitu bagaimana kita bisa memilih untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu atau tidak gitu. Mungkin hari Minggu begitu banyak yang dapat kita kerjakan karena mumpung hari libur, misalnya belanja ataupun pergi jalan-jalan atau ketemu teman dan lain sebagainya gitu. Jadi satu hari kita bisa bilang bahwa kenapa saya harus beribadah? Toh sama aja. Apalagi kalau zaman sekarang online. Nanti aja. Nggak usah ibadahnya jam yang sama. Nanti aja. Kita lihat rekamannya saja. Gitu. Artinya kita kompromi dengan dunia.
Tapi kalau misalnya kita tidak mau kompromi dengan dunia, artinya ada sesuatu yang tidak enak. Harus bangun pagi misalnya, harus mempersiapkan, ya harus mandi dulu, harus makan, harus mempersiapkan segala sesuatu, sehingga pada saat ibadah, jam ibadah misalnya ibadah jam 9 walaupun di rumah, walaupun secara online, jam 9 itu semua sudah siap gitu. Semua sudah ready. Kalau ada perjamuan kudus kita harus siapkan, firman Tuhan, Alkitab semua disiapkan. Jadi kita tidak menganggap enteng ibadah yang daripada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak enak dan butuh kesabaran, butuh yang namanya pengorbanan. Harus tidur lebih cepat, nggak bisa begadang, nggak bisa nonton sampai malam, dan seterusnya. Bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan. Dan ini adalah teladan penderitaan, sehingga orang bisa lihat. Orang bisa lihat, jadi kita nggak usah harus capek-capek misalnya berkhotbah yang pinter dan seterusnya. Tapi orang bisa lihat dari kehidupan kita, integritas kita gimana gitu ya. Karena kalau kita buka lagi di 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Artinya apa? Jadi kita hidupi gitu. Artinya orang bisa melihat, oh ternyata si A ini kok suka bantu orang, kok si A ini kok sabar. Lagi marak gitu ya. Namanya virus marak. Hari ini namanya A, nanti besok namanya B, besok namanya C. Tapi dia tetap sukacita. Walaupun dites positif misalnya, tapi tetap sukacita. Harus isoman di rumah, tetap sukacita. Orang bisa lihat, kok kamu kok sukacita mulu sih? Gitu. Padahal duit pas-pasan misalnya. Padahal sehatannya juga pas-pasan, semua pas-pasan. Tapi dia bisa berkata ya karena Tuhan baik gitu. Nah saat kita berkata Tuhan baik, kita meneladani penderitaan bahwa kita nggak enak badannya, nggak enak pikirannya. Ya bagi yang sudah pernah mengalami sesak nafas pasti tahu nggak enak ya. Nafas susah, mau jalan susah, apa susah, semua serba susah. Tapi tetap sukacita. Nah, begitu pula yang sekarang sehat-sehat, jadi jangan panik juga, jangan takut gitu, takut. Jadi udahlah, nggak usah ke gereja, nggak usah kemana-mana, udah di rumah aja loh. Itu namanya tidak berhikmat juga gitu. Jadi kita harus tetap berhikmat. Kita tahu bahwa Tuhan itu pasti mencukupi, Tuhan itu pasti tetap in control gitu. Kedaulatan Tuhan tuh tetap dalam hidup kita tuh, selama kita yakin ada dalam Dia, ya kita nggak usah takut gitu. Intinya gitu. Jadi kita harus meneladani penderitaan dan kesabaran. Jadi hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Allah. Kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri ya. Jadi kita nggak takut. Kita kalau udah dengar kata penderitaan itu bukan kayak, waduh penderitaan, jauhkan penderitaan. Ya betul, kita gak mau, siapa orang yang pengen menderita, tapi artinya menderita karena Kristus gitu, karena kita harus sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus hidupi kebenaran firman Tuhan, tapi kita mungkin dibenci orang atau tidak disukain orang, mungkin dijauhin oleh teman-teman sama saudara, satu penderitaan, tapi kita percaya bahwa itulah bagian daripada penderitaan Kristus, supaya kita boleh bergembira juga, bersukacita juga pada saat Ia menyatakan kemuliaan itu, pada saat Ia datang. Berkata, wah si A ini, anakku ini tidak malu berkata bahwa Ia adalah anak Tuhan. Tidak malu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan juga tidak malu bersaksi, tidak malu juga pada kita. Ya kita harus sama-sama belajar bahwa penderitaan adalah bagian daripada kehidupan orang percaya, dan kita harus sungguh-sungguh kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kembali kita buka di Yakobus pasal 5 ayat yang saya akan lanjutkan nih, di ayat yang ke 11. Jadi tadi kita sudah baca bahwa para nabi itu telah berbicara demi nama Tuhan, artinya mereka sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat hidup kita, perkataan kita, lewat sikap kita, ya dalam pekerjaan dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan
di ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Yaitu kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, yang ketiga kita di sini lihat bahwa ada satu poin dikatakan di firman Tuhan, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun gitu. Jadi berbahagialah mereka yang telah bertekun, berbahagialah mereka yang teguh, yang persevere gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu dikatakan perseverance, yang tetap maju terus gitu. Bertekun itu selalu tidak mudah menyerah. Nah, kenapa sampai mereka bisa tetap bertekun gitu? Kita bisa lihat dari contohnya di sini dikatakan bahwa kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi kita tahu kalau kita pernah baca, dan saya undang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum pernah membaca Ayub dari awal sampai akhir, kita baca, kita lihat bahwa Ayub itu mengalami begitu banyak pergumulan, penderitaan, ya, kehilangan anak-anak, kehilangan harta, badannya kena sakit, di istilahnya disalahin oleh teman-temannya dan seterusnya gitu, sakit gitu sampai gatal. Saya nggak bisa ngebayangin gitu betapa sakitnya gitu sampai dia luka-luka dan seterusnya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan kalau kita baca bahwa dia tidak pernah menyangkal, dia tidak pernah kayak Tuhan jahat sekali bla 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 dan seterusnya. Tapi dia tetap bertekun, dia tetap percaya, dia tetap pada akhirnya juga dia merendahkan diri lebih lagi, berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali. Maka saat kita belajar dari ketekunan Ayub, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Artinya kalau misalnya kita bertekun, kita berbahagia. Kita bertekun itu kita berbahagia. Karena kita tahu, karena kita mengenal Tuhan kita seperti apa. Kita berbahagia waktu kita bertekun. Bukan pas kita bertekun itu kita capek. Kan ada orang yang capek gitu istilahnya bertekun. Aduh capek deh. Sekali-sekali off deh. Melayani Tuhannya off. Contohnya gitu. Saya butuh waktu untuk refreshing gitu istilahnya, refreshing. Justru di dalam Tuhan itu ada refreshment, dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, tapi kok malah banyak orang yang mencari refreshmentnya di luar Tuhan. Saya nggak jauh-jauh lagi, banyak orang juga saya kenal sendiri, kalau hari Minggu nggak ke gereja, wah ini waktunya refreshing. Udah dari Senin sampai Sabtu bekerja atau berusaha, Minggu adalah waktunya refreshing. Maka saya harus keluar, jalan-jalan, menikmati alam, ya, menikmati pantai dan seterusnya untuk refreshing gitu, untuk berbahagia, untuk merecharge gitu. Nah, padahal di dalam Tuhan lah kekuatan gitu. Maka kita harus percaya bahwa kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, kita berbahagia, kita bertekun dalam Tuhan, kita bertekun dalam iman itu adalah sesuatu yang berbahagia. Ya, Kolose 1 ayat 23, ya, Kolose 1 ayat 23, kita buka sebentar di Kolose 1 ayat yang ke-23 dikatakan, ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ya. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi tetap teguh dalam iman, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi jangan mau keluar lagi gitu, jangan mau bergeser lagi. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, baik, penuh belas kasihan. Jangan sampai kita bergeser lagi. Nah, kita dalam hati pikir lagi, aduh Tuhan tuh kok kayaknya jahat, kok kayaknya tidak baik dan seterusnya gitu. Artinya kita tidak bertekun. Harusnya kita bertekun dalam iman. Kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ya.
Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, ya, bicara tentang kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Jadi kemurahan Allah itu begitu murah hati, membawa kita kepada pertobatan. Di saat kita berdosa, Tuhan menebus kita. Bukan karena hebat kita, ya. Makanya kembali saya akan buka lagi dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita ini dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita dikasihani. Maka dari itu, saat kita mengenal Dia, saat kita mengenal janjinya, saat kita mengenal karakternya, saat kita mengenal karyanya, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita tahu bahwa kita ini adalah disebut orang-orang yang berbahagia. Waktu kita bertekun dalam iman kita, waktu kita tidak goyah, tidak bergeser daripada Injil, kita ini orang berbahagia. Kita disebut orang yang berbahagia kalau kita pegang iman kita, kalau kita tetap percaya, kalau kita tetap mengenal Tuhan kita, semakin mengenal Tuhan kita, semakin dalam lagi kita mengenal, kita makin berbahagia. Berbahagia itu diberkati. Makarizo bahasa aslinya, atau makarios, aslinya dari makarios ke makarizo, artinya diberkati, blessed. Gitu, diberkati, berbahagia. Jadi jangan menganggap enteng penderitaan, jangan menganggap enteng teguran Tuhan. Yang dikatakan di Ibrani 12, jangan menganggap enteng, tapi anggap itu adalah sesuatu karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu menganggap kita sebagai anaknya. Maka Ia menegur atau Ia mendidik kita supaya kita di jalan yang benar. Ya, nanti baca di rumah di Ibrani 12. Nah, sebagai ayat penutup, saya akan bukakan kembali di Efesus 2. Ya, di Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kita tahu Tuhan Yesus itu sungguh baik, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Maka kalau kita kembali, kita lihat dari awal tadi, di Yakobus pasal yang kelima dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, bahwa saat kita sabar menantikan kedatangan Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh menantikan, kita berdoa, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh meneladani penderitaan. Kita teladani orang-orang, hamba-hamba Tuhan, ataupun nabi-nabi, karakter-karakter begitu bisa kita baca di firman Tuhan, begitu luar biasa bagaimana mereka tetap sabar, tetap dalam penderitaan, mereka tetap melayani, tetap memberitakan firman Tuhan, ya. Dan juga kita lihat terakhir bahwa mereka yang bertekun adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi saya percaya setiap daripada kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita bertekun dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, kita tetap sabar, kita tetap berkarya, tetap bekerja, tidak menjadi orang-orang yang lambat, tapi kita rajin, ya, tetap teguh dalam iman, ya, tidak mudah putus asa, tapi kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin dikuatkan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi mengucap syukur buat firman yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan datang untuk menjemput kami semua. Kami percaya Tuhan, kami tidak tahu kapan Kau datang, tapi kami mau bersabar, kami mempersiapkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, masa-masa yang tidak enak mungkin, masa-masa yang sulit Tuhan Yesus. Mungkin banyak tekanan, banyak pergumulan dari luar sana, dari dunia Tuhan. Tapi kami mau tetap teguh, tetap pegang padamu Tuhan. Kami minta kekuatan daripada Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus selalu pimpin setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin kami dikuatkan, semakin kami diteguhkan, semakin kami bersemangat di dalam Tuhan, semakin kami sungguh-sungguh punya passion, sungguh-sungguh punya satu zeal, satu kasih yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan karena hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, juga berdoa buat pemerintahan dimanapun kita tinggal. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan Indonesia, untuk negara Indonesia, bangsa Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, dan semua yang bekerja dari atas sampai bawah, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati. Tuhan berkati gereja Tuhan dimanapun, untuk mereka boleh memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan, sehingga banyak orang yang diselamatkan, dan bangsa Indonesia dipulihkan. Untuk kota Jakarta juga Tuhan pulihkan. Untuk pandemi yang ada, Tuhan juga memberkati sehingga semuanya bisa diberikan kesehatan, kesembuhan. Semuanya yang bekerja luar biasa, tim garda depan Tuhan, para dokter, perawat, dan semua yang mengambil kebijakan, keputusan, Tuhan berikan hikmat untuk bangsa Indonesia. Tuhan juga berdoa buat bangsa Australia, Tuhan memberkati juga dalam segala kebijakan yang diambil oleh Prime Minister, sehingga bangsa Australia juga boleh dipulihkan dan juga banyak jiwa dimenangkan. Gereja Tuhan bekerja luar biasa di negara Australia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gerejamu GBN Sampel, untuk Gembala Sidang, Pak Pendeta Ivan Sitompul beserta keluarga dan semua tim yang melayani, baik yang ada di Melbourne, yang ada di Brisbane, yang ada dimanapun Tuhan. Kami yang ada di Jakarta, di Indonesia Tuhan, Tuhan juga memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk yang sedang mengalami kesakitan ataupun kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih sekali lagi, mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin.